Selamat berjumpa lagi kita di mata kuliah kalkulus diferensial. Pada video ini kita akan pelajari lanjutan dari video sebelumnya ya, tentang barisan. Sekarang kita menggunakan konsep barisan untuk pelajari deret ya. Jadi sangat erat kaitannya antara deret dengan barisan. Jadi kalau Anda sudah mengenal barisan ya, maka kita bisa membentuk suatu deret. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah barisan itu merupakan, deret adalah jumlah dari barisan ya. Jadi kalau kita punya barisan tak hingga dari suatu bilangan barisan hingga tak hingga banyak bilangan ya, maka kita bisa menyusun nama deret tak hingga ya, yaitu menjumlah dari elemen-elemen dari barisan yang kita punya. Jadi kalau kita punya barisan yang sudah Anda kenal kan, simpulnya kan begini kan, AN gitu kan, itu A1, A2 dan sebagainya. Nah itu kalau dijumlah elemennya yang kita dapatkan adalah ini adalah deret tak hingga ya. Nah bagaimana kita menentukan jumlahnya sekarang kalau elemennya saja udah tak hingga banyaknya ya. Nah nanti kita akan mempelajari polanya dulu, kemudian nanti ada cara untuk menentukan jumlah dari suatu deret, yaitu dengan cara mengenali jumlah bagiannya ya. Jadi jumlah bagian itu simbolnya SN. Jadi jumlah bagian adalah jumlah dari n suku ya, pertama di A1 sampai AN dijumlahkan. Dan bagaimana jumlah bagiannya nanti kita susun. Kalau S jadi S, kalau S1 itu adalah suku S1 adalah A1 saja ya. Kemudian S2 adalah jadi S1 kan A1 sendiri, S2 kan A1 ditambah A2 gitu ya. S3 sama dengan A1 tambah A2 tambah A3. Nah ini kita perhatikan kita punya barisan ya, barisan S1, S2, S3. Nah ini masing-masing adalah jumlah bagian ya, jumlah bagian. Nah nanti harapannya adalah kalau kita ambil N cukup besar ya, maka diharapkan nilai jumlah bagian tersebut akan konvergen ke suatu nilai limit. Harapannya begitu ya. Kalau enggak ya berarti jumlahnya tak hingga gitu saja ya. Baik, kita ke contoh saja sekarang ya, untuk menentukan barisan dari deret dari bilangan ya. Kita ke networknya ya. Jadi kalau kita punya barisan bilangan ya, ada deret ya, deret tadi deretnya adalah ya, 1 ditambah setengah ditambah setengah ditambah seperempat ditambah seperdelapan ya, dan seterusnya gitu kan. Nah kalau begitu bagaimana jumlahnya? Nah pertama-tama kita sebenarnya bisa mengenali jumlah bagiannya. Jadi SN-nya itu ya, kita tahu polanya, nanti kita bisa menyusun suatu barisan jumlah bagian ya. Jadi kalau suku pertama berikan S1 bersama dengan 1 kan nilainya ya. Kemudian S2 ya,
itu kan 1 ditambah setengah, ya. S3 1 ditambah setengah ditambah 1/4, ya. Nah, jumlahnya berapa sekarang? Ini kan 1 nih, ini 3/2. Kalau ini berapa? Masing-masing bagi per 4 tahun nih, 2/4 tambah 4/4 tadi 7/4, ya, itu, ya. Kalau SN nya berarti apa ini? 1 ditambah setengah ditambah 1/4 ditambah berapa ini? Pertama berarti kan cukup pertemuan 2 pangkat 0, ya. N nya 1, 2 pangkat 0, N nya 2, ini N1 kan ini 2 pangkat 1, berarti kan 1/2 pangkat N min 1, gitu kan. Sekarang kalau jumlah ini berarti kan polanya ada ini, ya. Kalau 1 berarti 1, 2 berarti 3/2, berarti kan 2 berarti 3/2, 3, ya, 2. Jadi ini berapa ini? 2, kalau 3 2 pangkat 2 kan 4 kurang 1, jadi 2 pangkat N min 1 kan. Pembaginya adalah 2 pangkat N min 1, 3, 4 ini, nah gitu. Nah sekarang bagaimana ini? Jadi kita punya deret ini kan, barisannya kan ini sekarang 1, 3/2, ya, 7/4 dan 2 pangkat N min 1/2 pangkat N min 1. Jumlahnya berapa ini? Ternyata, ya, ini jumlahnya adalah, ada polanya ternyata ini 2 dikurangi 1, ini 2 kurangi setengah, ini 2 dikurangi 1/4. Kira-kira ini 2 kurangi berapa ini? 2 dikurangi, ya, 1/2 pangkat N min 1 kan. Tuh. Nah, itu jumlahnya, ya. Oh, ternyata jumlahnya ini, kalau saja ini jumlah S1 gini, S2 ini juga. Jadi pola seperti ini, ya. Artinya apa ini? Kalau kita dapat menentukan SN-nya ini itu atau ini sama aja, ya, ini samanya sama, ya. SN-nya yang mudah adalah 2 min 1/2 pangkat N min 1, ya. Ini juga bisa Anda uraikan dari sini, bisa. Ini kan 2 pangkat N per 2 pangkat N min 1 kan 2 atau ini. Jadi kurang itu. Sama, ya, ini, ya. Ini juga hasilnya ini juga ini. Nah, sekarang tinggal bagaimana kalau kita mau menjumlah ini nih. Menjumlah ini. Nah, berapa ini jumlahnya? Ya, kalau N-nya menuju tak hingga, ya, tinggal kita lihat SN ini saja kalau gitu. Ya. Bagaimana nilainya kalau N-nya menuju tak hingga, ya. Nah, saya tahu itu limitnya kan, limit dari SN N tak hingga dari 2 min 1/2 pangkat N min 1 dengan 2 dikurangi limit N menuju tak hingga dari 1/2 N min pangkat min 1, 2 N min 1, ya. Nah, ini kan 0.
karena n besar maka ini sesuatu yang besar, berarti ini 0 ya. Jadi ini hasilnya adalah 2. Jadi begitu yang Sn nya adalah 2. Jadi kita lihat pola barisan dari Sn, jumlah bagian tadi ya. Ya, jadi itu ya, jadi 2 dikurangi ini ya, 2 dikurangi limit dari 1/2 pangkat n min 1. Ini kan sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Sehingga sisanya tinggal 2. Oke. Nah, kita kembali ke slide-nya lagi. Nah, di sini sekarang kita bisa kita tidak dapat menyimpulkan ya bahwa jumlah bagian dari suatu deret itu sama dengan ya limitnya ya. Jadi kita nggak bisa selalu menentukan sebarang jumlah bagian dari satu deret itu sama jumlah limitnya. Sn blend 1 dan Sn kita tahu nggak tentu sama nilainya. Demikian pula kita tidak mungkin menjumlahkan satu persatu suku-sukunya itu ya. Jadi kita masih dapat menuliskan, tetapi kita masih dapat menuliskan jumlah satu barisan tak hingga ya sebagai limit dari barisan jumlah bagiannya ya. Jadi kalau limit dari barisan Sn tadi S1, S2 limitnya berapa itu, n makin besar berapa limitnya, itu kita dapat menentukan jumlah deret ya. Jadi kita ke definisi ini ya. Jadi kita punya barisan bilangan dan ini nyaman berderet ya, deret tak hingga karena n nya tak hingga ya. Simbolnya adalah ini ya, kita punya dari deret ini kita punya barisan Sn ya. Bedanya barisan Sn ini barisan jumlah bagian ya, rumusnya ini ya, bagian. Nah, bilangan Sn adalah jumlah bagian ke n. Jika barisan Sn tadi ini ya konvergen ke L ya, bukan barisan An ya, barisan Sn jumlah bagian tadi ya, jumlah sebagainya, jumlahnya saya punya ini si tambah ini kemudian ini makin lama menuju ke satu nilai L, maka dikatakan deret itu konvergen dan hasil jumlahnya itu juga L ya. Jadi A1 tambah A2 sampai AN dan seterusnya itu sama aja dengan sigma dari AN untuk K dari ini N ini ya, N dari 1 sampai atau K semuanya atau N semuanya aja ya. Ini kita revisi aja sekalian ini K ya. Oke. Kalau ini jumlah bagian hanya sampai N, kalau jumlah keseluruhan beta hingga ini bedanya itu ya, maka jumlahnya ya L. Nah, kalau jumlah bagiannya dengan konvergen maka dikatakan deret itu deret yang divergen. Ada beberapa teorema yang terkait dengan deret ya. Ini ya. Jika deret AN dari 0N 0 beta hingga itu konvergen, maka limit dari suku-sukunya itu menuju ke 0. Jadi jangan dibalik ya, kalau nanti
limitnya 0 belum tentu dia konvergen. Tapi kalau dia konvergen pasti limit AN-nya, limit suku ke N-nya itu menuju ke 0, sama dengan 0. Ya, nanti ada beri contoh ya. Dan sebaliknya, deret AN dari N0 hingga dikatakan divergen jika limit sukunya ini dan kita hingga itu tidak ada atau tidak sama dengan 0. Nah, ini kebalikannya. Kalau tidak sama dengan 0 maka dia divergen. Ini apa? Konvers dari ini ya. Kalau kontraposisi dari ini ya. Jika P maka Q itu sama dengan jika tidak ini ya, tidak ini itu adalah tidak 0 atau tidak ada ya, maka pasti divergen gitu ya. Oke, kita ke contohnya dulu aja ya. Contoh oke. Nah, dari teorema yang pertama itu ya, contoh berikut ya, dari N ini ya, dari ini ya. Dari ini maka saya bisa menunjukkan kalau sigma dari jumlah dari ya, sigma dari N dari 0 tak hingga dari N kuadrat ya, ini divergen. Kenapa? Ya, karena limit N menuju tak hingga dari N kuadrat itu apa? Tak hingga kan, atau tidak ada kan. Nah gitu, tadi yang dikatakan karena nggak ada maka limitnya nggak ada maka dia divergen, terima tadi itu ya. Contoh berikutnya mungkin ya, bagaimana dengan ini sekarang, deret N dari 0 tak hingga dari N plus 1 per N ya, ini divergen apa enggak ini? Saja kita hitung dulu limitnya kan, dan limit N menuju tak hingga dari N plus 1 per N ya, berapa ini ya, pakai L'Hopital bisa kan, ini satu kan. Nah ini karena satu ya apa, divergen ya kan. Kenapa? Karena kalau 0 ya, kalau tidak 0 ya, tidak 0 atau tidak ada maka dia divergen kan gitu. Teorema kedua tadi kan, kalau tidak 0 atau tidak, jika tidak 0 dan maka divergen ya. Nah sekarang bagaimana dengan contoh berikut? Sigma N 0 tak hingga dari seper N. Nah ini bagaimana ya, seper N limitnya berapa? Ya, seper N limitnya kan 0 ya, seper N limitnya 0 untuk N menuju tak hingga.
limit dari n bisa ika dari 1/n itu 0. Jadi bagaimana ini? Apakah konvergen? Hati-hati dulu ya, belum tentu, karena teorema yang pertama tadi nggak bilang seperti itu. Ya, kalau konvergen maka limitnya 0, ya kan? Limit AN-nya 0. Tapi kalau limitnya AN-nya 0 belum tentu dia konvergen. Kita periksa sekarang ya di apa? Limit dari apa itu limit jumlah dari deret 1/n itu ya. Oke, di sini saya dapatkan seperti ini kan, 1/n itu kan sama dengan 1/01 ya, maaf ya, ini juga 1 nih, ini 1 mestinya, supaya nggak ada ini ya, 1 ya, jadi 1 plus 1/2 plus 1/3 ya, itu kan, plus 1/4, 1/5, 1/6 gitu ya, 1/7 plus 1/8 ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan ini jumlahnya berapa di sini. Oke, ini dan 1 ya, ditambah ini ya, dari setengah, dari 1/3 ya, dari sini tambah setengah ya, ditambah ini sesuatu, ini kan kurang dari 2/4 toh ya, ini juga lebih dari 2/4. Maaf, ini kan ya, ini lebih dari 2/4 ya kan, karena 1/3 lebih dari 1/4, maka ini juga gitu ya, 1/8 ini kan, ini lebih besar dari 4 kali 1/8 toh, atau 4/8 ya, itu kan lebih dari 1/8 setengah. Juga saya bisa nyusun lagi berikutnya ini ya, dari 1/9 sampai 1/9, 1/10 sampai 1/16 ya. Ini jumlahnya ada 8 ini kan, 9/16 8, jadi ini ada kurang dari 8/16, lebih dari 8/16 atau setengah. Dari semua ini lebih dari setengah semuanya. Artinya apa? Dari 1 ini lebih dari setengah, lebih dari setengah, dan seterusnya ya. Jadi artinya apa? Ini tidak menuju ke satu nilai ya, jadi makin lama makin besar ya. Nah, ini ya, makin besar. Jadi simpulannya apa? Simpulannya ya berarti
barisan deret seper n itu divergen, ya. Jadi hati-hati menggunakan teorema ini, ya, teorema yang tadi, ya. Jadi meskipun limitnya an sama dengan 0, ya, itu tidak bisa menyimpulkan kekonvergenannya, karena ini misalnya konvergen maka limitnya 0. Jadi cari aja deret yang konvergen, hitung limitnya pasti 0, ya. Yang kedua ini yang divergen semua. Limitnya tidak ada, tadi seperti contoh ya, dan atau limitnya 0, tidak 0, maka deret itu deret yang divergen. Nah, kalau kita tahu ada deret yang konvergen, ya, maka kita bisa mengoperasikannya, ya, bisa mengoperasikannya yang bisa menjumlah maupun mengurangi atau mengalihkan dengan konstanta. Misalkan jumlahnya kita tahu A dan B, atau A deret AN jumlahnya A, deret BN jumlahnya B, konvergen ya ke A dan B tadi, ya, maka kalau dijumlahkan ya akan selisih. Kalau dikurangkan ya, oh ini selisih ini ya, bukan tambah, copy paste ya, selisih berarti ini kurang ya, kurang, ini kurang ya, ini kurang ya, itu amin B perkalian konstanta. Nah, K kali jumlahnya kan AN A, jadi K kali A. Nah, ini adalah teorema akibatnya. Jika deret itu konvergen, maka kelipatannya itu juga divergen. Kalau saudara itu divergen, maka kelipatannya juga divergen. Nah, penjumlahan atau pengurangan ya dari deret yang konvergen dan divergen, ya jumlahnya pasti divergen, ya. Jadi selalu begitu. Jadi, ya, berikutnya. Nah, ini yang juga nggak kalah pentingnya ya, kita bisa mengubah tampilan dari deret ya. Jadi misalnya seperti ini maksudnya. Jadi kalau deret ini mulai dari 1 AN, maka bisa saya nyatakan A1 muncul, A2 muncul, sampai A K-1. Sisanya bisa bentuk sigma seperti ini. Ya, dari mana? Dari K, karena ini sudah saya keluarkan dari sigma. Itu. Karena perlu seperti ini, mungkin saya nggak perlu yang ini, maka ini bisa saya pisahkan dari yang saya butuhkan ini. Begitu. Ya, juga deret ini ya, yang dimulai dari 1, maka saya bisa mengubah dari indeksnya ini dari awalnya 1 menjadi 1 plus H. Untuk biar dari yang sama ya, indeks dari A itu saya kurangkan H, kurangi H, N min H, awalnya N toh, ini N min H, karena ini saya tambahkan 1 ya. Dicek aja sama kan ini, kalau N dari 1 kan A1, A2, A3 gitu dari sini, yang ini ya, dari sini ke sini langsung ya. Ini juga sama, kalau N saya jalankan dari 1 plus H ya, 1 plus H, maka substitusi ke sini kan, N-nya digantikan 1 plus H, berarti berapa? A1 ya, jadi A1 plus H min H, kan A1 ini masuk sini kan, terus jalan lagi ya, N A2 plus H min H ya, A2 kan sama aja ya, gitu. Itu kalau dari dari 1
tambah H, maka yang dalam sigma dikurangi H. Sebaliknya, kalau dari 1 jadi 1 min H, indeksnya dikurangi min H, maka di dalam sigma menjadi N plus H. Sama hasilnya. Ya. Nanti kita perlukan ini ketika mengoperasikan deret. Ya. Nah, untuk konvergenannya, kita bisa menggunakan uji perbandingan. Maksudnya ini kayak fungsi ya, kalau kita pernah mengenal fungsi ya, kalau diketahui 3 deret ini ya, AN, CN, dan DN. Suku-sukunya non negatif, jadi kita nanti difokus ke suku-suku non negatif ya, tidak ada yang negatif, atau mungkin ada yang berselang-seling nantinya. Dan dengan kondisi seperti ini, DN kurang dari sama dengan AN, kurang dari sama dengan CN untuk semua N lebih dari N besar. Ya. Nah, berarti di sini kan CN paling besar nih, DN paling kecil. Saya mau menyimpulkan AN bagaimana kalau CN-nya konvergen. Kalau CN-nya CN-nya lebih besar dari AN toh. Dari deret yang lebih besar dari AN itu konvergen. Maka karena dia lebih kecil, AN-nya lebih kecil dari CN, maka ya pasti yang atasnya aja udah konvergen, maka bawahnya juga pasti konvergen. Itu. Dan sebaliknya, DN itu kan paling bawah nih, kurang dari AN ya. Yang kurang dari AN aja udah divergen ini. Maka pastilah yang di atasnya DN itu juga, yaitu AN itu pasti divergen. Ingat toh, ada fungsi juga gitu kan dulu. Ya, gitu. Kita bisa ke contoh ya. Ya, jadi misalnya contohnya ini ya. Deret 5 sigma dari N dari 1 hingga dari 5 per 5N min 1 itu ya, deret dari 1 sampai tak hingga 5 per 5N min 1. Nah, kita cari pembandingnya sekarang ini ya, cari fungsi deret pembandingnya. Kita melihat bentuk ini, AN nya itu ya, kita lihat AN nya dulu. AN nya ini kan 5 per 5 pangkat 5 kali N min 1 ya. Ini sama dengan, saya tuliskan lagi, semua saya bagi dengan 5, berarti ini adalah 1 per N ya, per min 1/5. Nah, 1 per N min 1/5 itu lebih besar dari 1/N, ya enggak? Penyebutnya ada pengurangnya, berarti kan lebih kecil toh, maka ini lebih besar dari 1/N sendiri. Padahal sigma N dari 1 tak hingga tadi kita sudah pakai tuh ini divergen. Nah, gitu kan.
Nah, ini kasusnya yang kedua ini, dn-nya itu 1/n nih. Ya, dn-nya 1/n. 1/n kurang dari ini, ya kan? Maka ini juga pasti divergen. Gitu ya. Jadi ini dn-nya itu 1/n. Ini yang dicari, divergen apa enggak ini. Hanya melihat dari kedivergenan dari yang lebih kecil, maka fungsi yang ini, deret yang ini pastilah ikut divergen menurut kondisi ini, ya, bandingkan dengan deret yang lainnya. Ada lagi uji kekonvergenan dengan menguji membandingkan limitnya, ya, dari dua deret, ya. Jadi misalnya kita masih mulai sekarang ngomongnya bilangannya positif ya, AN positif, BN positif, dan untuk semua N lebih dari N besar. Nah, jika limit dari AN per BN untuk N menjadi hingga itu sama dengan C, ya, lebih besar 0, maka deret AN maupun deret BN itu bisa dua-duanya konvergen atau dua-duanya divergen. Nah, jadi ini yang kita hitung limitnya, limit suku-sukunya ya, suku ke N-nya dari deret ini, ya. Jadi kalau limitnya tidak 0, ya, positif, ya, maka bisa jadi kedua-duanya divergen atau kedua-duanya konvergen. Jadi kita sudah tahu dari satu B atau A ini kita tahu konvergen, maka satunya ikut konvergen atau sebaliknya. Nah, kalau limitnya sama dengan 0, ya, dan deret BN diketahui konvergen, maka deret AN konvergen juga. Kalau limitnya tak hingga atau nggak ada ini, ya, dan BN-nya, deret BN-nya divergen, maka deret AN-nya divergen. Kita contoh saja, ya. Ya. Jadi contohnya ya, kita contohkan ini ya, yang contoh pada satu contoh aja ya, kalau yang ya. Jadi kita punya deret tiga per empat ditambah 5/9 ditambah 7/16 ditambah 9/25 ditambah dan seterusnya, ya. Ini rumusnya ganjil toh, itu berarti bilang ganjil. N sama dengan 1 hingga dari 2N plus 1, ya. Bawahnya 4, 9, berarti kan
Kalau 1 4 berarti 2 itu ya, 2 kuadrat. Jadi ini 2 kuadrat, 3 kuadrat, berarti n plus 1 kuadrat ya. Nah ini kan sama dengan, sini aja ya, bisa diuraikan toh, sama dengan sigma dari n sama dengan n sama dengan 1 tak hingga dari 2n plus 1 per n kuadrat plus 2n plus 1 ya. Nah kita perlu cari fungsi pembandingnya sekarang toh. Ketika n-nya besar sekali ya, ketika n itu besar ya, maka deret ini ya, bentuk ini itu akan menuju ke bentuk apa ini, 2n per n kuadrat ya kan, atau 2 per n ya kan. Kalau n besar sekali maka pembilangnya itu akan didominasi oleh 2n, menyebutnya didominasi oleh n kuadrat gitu kan. Gitu. Ini untuk dasar saja ya. Nah kita tahu bahwa deret sigma 1 tak hingga dari, ini bn nya ya, bn sama dengan 1 tak hingga dari 2 per n gitu ya, itu enggak lain sama dengan perkalian konstanta gini kan, n sama 1 tak hingga dari 1 per n itu divergen ya kan. Maka pakai uji tadi itu, di uji limit tadi ya, bandingan limit tadi, ini tadi an nya kan, ini an nya, jadi an per bn, n menuju tak hingga sama dengan 2n, ini limitnya, limit n menuju tak hingga dari 2n plus 1 per n kuadrat plus 2n plus 1 ini ya, dibagi dengan bn, bn nya kan 1 per n, 2 per n ya. Jadi kali dengan n per 2 gitu ya. Ya. Ini sama dengan limit dari n menuju tak hingga dari 2n kuadrat plus n per 2n kuadrat plus 2n plus 4n ya, 4n plus 2 gitu. Nah berapa limitnya sekarang ya, ini sangat diperlukan keterampilan Anda menghitung limit ya. Berapa ini sekarang, ini sama dengan berapa, 1 ya ini ya kan, semua saya bagi dengan n kuadrat atau ini n menuju
juta hingga dari 2 plus 1/n per 2 plus 4/n, ya kan, plus 2/n kuadrat. Ini kan nanti limitnya ini membuat 0, 0, 0. Oke, jadi hasilnya adalah 1. Ya, jadi limitnya 1, tidak lebih besar dari 0. Kondisi yang pertama tadi, ya, kondisi limitnya tidak 0, positif, ya. Dua-duanya bisa konvergen atau divergen. Kita mau mencari AN-nya tadi kan, sigma AN-nya atau sigma AN-nya, bukan PN-nya. Dengan AN ini sigma AN, sigma AN. Sigma AN, ya. Jadi karena sigma BN divergen, ya, dan limitnya AN per BN N menuju tak hingga sama dengan 1 dekat 0, maka apa? Karena nanti dua-duanya konvergen atau dua-duanya divergen, maka ini harus ikut divergen, kan gitu. Karena dua-duanya harus divergen atau dua-duanya konvergen. Kemudian ini tahu ini divergen, kita tahu ini, kan? Jadi prosesnya ada mencari fungsi delta pembanding, kemudian kita tahu kekonvergenannya, itu digunakan untuk menyimpulkan, ya, itu. Contoh kedua, ya, jadi mungkin biar lebih jelas. Jadi kalau deretnya adalah begini. Deretnya adalah 1 tak hingga dari 1/2 pangkat n min 1. Ya, seperti tadi, untuk n besar, ya, besar, maka AN-nya menuju ke 1/2n, gitu kan. 1 kecil sekali nanti kan, ini itu. Jadi kita punya BN-nya sigma BN sama dengan sigma 1/2 pangkat n, ya. 1/2 pangkat n ini bagaimana? Ini kan sama dengan 1/2 plus 1/3 plus 1/4 itu, ya. Ini konvergen ini kan, gitu kan, karena semakin kecil, ya, maka kita bisa membandingkan sekarang limit n menuju tak hingga dari AN per BN sama dengan AN-nya limit n menuju tak hingga dari 1/2 pangkat n min 1 dibagi atau dikali 2 pangkat n, gitu kan.
dari 2 pangkat n per 1 ya. Nah ini berarti kan ini kan pakai pembagian dengan 2 pangkat n ya, jadi per 2 pangkat n min 1 ini sama dengan pembilang penyebut saya bagi dengan 2 pangkat n, maka 1 per 1 min 1 per 2 pangkat n itu 0, itu sama dengan 1 lebih besar 0 ya. Jadi karena limit n menuju tak hingga an per bn sama dengan 1 lebih besar 0 ya, dan sigma bn sama dengan sigma 1 per 2 pangkat n itu konvergen ya, maka itu sigma yang tidak n sama 1 tak hingga dari 1 per 2 pangkat n min 1 itu konvergen. Itu caranya untuk menentukan menggunakan sifat-sifat ini ya. Kita belum menggunakan yang jadi yang pertama sudah ya, tadi yang pertama sudah, yang ini belum tadi ya, 2 dan 3 ini belum, nanti di latihannya. Oke. Selain itu juga ada satu lagi cara, yaitu menggunakan uji rasio ya. Uji rasio itu membandingkan suku ke n plus 1 dengan suku ke n ya, hitung limitnya ya. Kalau rho-nya itu hasilnya kurang dari 1, maka dikatakan dia konvergen. Kurang dari 1 dia atau tak hingga, maka dia divergen. Kalau sama dengan 1 belum dapat disimpulkan, dia ada cara lain ya. Jadi itu oke. Oke, contoh lagi ya. Contohnya tinggal membandingkan sukunya sebenarnya ya, tidak mudah, tidak sulit, tapi sulitnya karena deretnya itu kadang-kadang rumusnya terlalu rumit. Jadi misalnya seperti ini, jadi periksa kekonvergenan ya, deret berikut jadi sigma n sama dengan 0 tak hingga dari 2 pangkat n plus 5 per 3 pangkat n. Berarti kan ini saya bandingkan an plus 1 per an dulu, nanti hitung limitnya kan. An plus 1 berarti kan 2 pangkat n plus 1 ya, plus 5 per 3 pangkat n plus 1 dibagi dengan, ya kan, dibagi mestinya kan, dibagi dengan
2 pangkat N plus 5 per 3 pangkat N. Kalau saya susun lebih mudahnya kan, 2 pangkat N plus 1 plus 5 per 3 pangkat N plus 1 dikali dengan 3 pangkat N per 2 pangkat N plus 5. Gitu ya. Nah, ini menghasilkan apa? Ini kan hilang. Ya, tinggal 1 sepertiga ya. Jadi kita punya sepertiga kali 2 pangkat N plus 1 plus 5 per 2 pangkat N plus 5 ya. Nah, ini bentar ya, saya naikkan dulu. Ini berarti bisa saya manipulasi lagi nih ya, sama dengan sepertiga kali 2 plus apa ini, 2 plus 5, 2 pangkat 2 plus, ini saya bagi semua dengan 2 pangkat N ya. Nih, saya bagi dengan 2 pangkat N ya, tinggal 2 nih ya. 2 pangkat N plus 1 bagi ini tadi 2 ya, kali 5 per 2 pangkat N per 1 plus 5 per 2 pangkat N gitu ya. Jadi itu limitnya sekarang, limit N menuju tak hingga dari AN plus 1 per AN sama dengan limit dari N menuju tak hingga dari sepertiga kali 2 plus 5 per 2 pangkat N per 1 plus 5 per 2 pangkat N. Ini kan memberikan 0 ini kan, 0, 0. Jadi tinggal 2 per 3 ya, 2 per 3. Nah, jadi ini row-nya kan sama dengan row. Nah, karena kurang dari 1, maka dia apa? Deret itu konvergen ya. Deret ini konvergen ya. Tapi jangan diartikan ini sebagai jumlahnya loh ya, bukan. Ya, hanya menunjukkan kekonvergen. Menurut matematika kan hanya menunjukkan oh ini konvergen itu saja. Nah, tentang jumlahnya lain lagi, hitungnya sendiri ya. Nah, sigmanya gimana? Ya, kayaknya konvergen sudah selesai ini. Jumlah sendiri bagaimana? Jumlah N sama dengan 0 tak hingga dari 2 pangkat N plus 5 per 3 pangkat N sama dengan sigma dari N 0 sampai hingga, saya pecah ya, ini 2 per 3
pangkat N plus sigma N sama dengan nota hingga 5/3 pangkat N. Nah, ini kan sudah kenal nih deret geometri ini kan. Sudah Anda kerjakan di deret geometri kan, dengan radius 2/3. Kalau ini radius 2/3 gitu kan. Pakai rumus deret geometri yaitu A/1 min R. A-nya berapa ini? Kalau N0 berarti 1 kan ini. Kalau N-nya dari 0 kan A1 ya. 1/1 min R. R-nya 2/3. Ditambah, kalau 0 berarti 3/5/3 ya. Kalau 0 berarti 5 ya. 5/1 kan ini. 5 A/1 min R. R-nya berapa ini? 1/3. Bisa dijumlah ya. Nah, ini kan tinggal 1/1/3 ditambah 5/2/3 sama dengan 3 plus berapa? Kali 3/2, 15/2. Sama penyebutnya berarti 21/, hitung ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, satu lagi deret yang berubah-ubah tanda atau alternating ya, selang-seling gitu loh. Jadi kan hanya positif saja gitu ya. Sekarang ada deret juga yang selang-seling. 1 min setengah, 1/3, min 1/4. Polanya ada, cuman tandanya berbeda ya. Nah, ini yang membuat selang-seling itu apa ya? Adalah min 1 pangkat N-nya itu, N+1, karena mulanya dari berapa ini? 1 ya. Kalau dari 0 dari pangkat N. Min 1 pangkat N+1 per N ya. Nah, sukunya ini juga sama, 1 min 2, 3, min 4, min 1 pangkat N+1 kali N. Nah, kalau Anda perhatikan di sini bentuknya ini khas ya, yaitu ada pengali min 1 pangkat N+1. Ini counternya dari 1 ya. Itu ya, jadi atau ini sama aja ya. Kalau ini counternya dari 0 ya. Gitu. Oke. Nah, dapat dilihat bahwa UN-nya itu bilang positif, dan plus minusnya hanya dari apa? Perpangkatan dari negatif 1. Itu sifat dari deret yang berubah-ubah tanda atau alternating series ya. Nah, bagaimana kita menguji kekonvergen deret seperti ini ya? Nah, ada 3 kondisi ya. Konvergen jika ketiga kondisi ini dipenuhi ya. Pertama, UN-nya semuanya positif ya. Kedua, bilangan UN tidak naik ya. UN itu kan positif ya, UN positif ya, yang membuat plus minusnya hanya min 1 pangkatnya itu ya, hanya positif, kemudian tidak naik ya, artinya suku berikutnya itu terlalu besar dari
suku yang sebelumnya, ya. Tidak naik, ini teman-teman, tidak naik itu bentar. Oh, kebalik saya ini. Plus ini ya. UN ini lebih besar dari UN plus 1, bukan UN plus 1 ya. UN plus 1 ya. Jadi suku setelah sebelumnya itu selalu lebih besar daripada suku setelahnya ya. Kemudian limit dari ini sama aja dengan limit dari UN ini, kan. Ini sama aja dengan limit dari UN itu sama dengan 0 ya. Ini dari sini aja udah mengarah ke situ ya, limitnya yang trennya itu udah naik. Jadi suku berikutnya makin lama makin kecil dan limitnya menuju ke 0. Itu untuk menguji deret yang berubah-ubah tanda ya. Jadi sini kalau saya punya deret seper apa ini sigma n sama dengan 1 dari min 1 pangkat n plus 1 dari seper n ya, itu kan sama aja dengan 1 min setengah ya kan, untuk n2 berarti 3 ya, plus sepertiga min seperempat ya. Nah ini UN nya positif semua ya, UN nya kan setengah, 1,5 terusnya ya, kemudian turun. Nah, suku berikutnya lalu lebih kecil dari sebelumnya gitu. Nah limit UN nya kan seper n toh, UN nya seper n ini. Nah ini dikatakan dia convergen gitu ya. Itu maksudnya tadi. Oke. Nah, ini yang terakhir tentang kekonvergenan mutlak ya. Jadi ini juga kaitannya dengan deret ya, biasa dengan menentukan apa konvergenan dari nilai mutlak dari setiap sukunya ya. Jika suatu deret AN itu ya dikatakan konvergen jika deret AN nilai mutlak itu konvergen. Jadi kalau suku-sukunya dinilai mutlakan kemudian disimpul dia konvergen, maka deret yang mula-mula itu konvergen. Dan ujinya bagaimana ya? Jadi ujinya dia tinggal meriksa bagaimana deret nilai mutlaknya itu. Kalau dia konvergen maka kita simpulkan deret awalnya itu adalah deret yang konvergen. Ya, jadi tadi kita mudah aja ya di deret ini tadi
sigma dari n sama dengan 0 ya. Tak hingga dari 1/2 pangkat n, itu kan sama dengan 1/1 ya, plus 1/2 1/3 ya, kok 1/2 1/2 1/4 ya, 1/8 ya, dan seterusnya. Nah, ini apakah ini konvergen mutlak ya? Kalau kita nilai mutlak kan ini ya, ini konvergen ya, itu kalau ini kan dari geometri ya, dengan apa, rasionya 1/2 ya. Ini konvergen mutlak ya, karena kan nilai mutlak sama saja dengan itu kan, nilai mutlaknya sama saja ya. Oke, ini yang terkait dengan deret ya, deret tak hingga ya. Silakan dicoba latihannya, kita akan bahas di pertemuan synchronous meetingnya ya. Selamat belajar.